Sobat Podcaster, jumpa lagi di podcast A3, podcast yang berisi obrolan santai tapi penuh makna dan khusus buat kamu yang sedang menjalani latihan dasar nih. Di sini kita akan bahas semuanya dengan cara yang lebih dekat, lebih ringan, dan pastinya lebih bermakna. Karena kita percaya setiap proses punya cerita dan setiap tugas punya tujuan. Jadi siap-siap aja ya, karena setiap episodenya bakal bantu kamu lebih paham, makin siap, dan pastinya makin semangat menjalani proses ini. Episode kali ini kita bakal bahas topik spesial dan penting buat generasi muda nih. Bersama saya, Vanessa Faradila dari BP2JK Maluku Utara, dan moderator, Dari BP2JK Papua bernama Victor Hilton Alalain. dan tentu saja ditemani dengan teman-teman sharing yang bakal buat pembahasan kita jadi lebih luas dan seru. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman sharing. Halo kakak-kakak. Halo, 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 halo. Halo, Halo, bisa langsung diperkenalkan aja, Kak. Halo semuanya, saya Syakir dari BPK Papua. halo, halo saya Kiko. Todobil Sihombing dari BJKW 7 Jayapura. Halo semuanya, saya Friska Rimendubi dari BPBPK Papua. Halo semuanya, saya Vicentia Ane dari BP2JK Maluku. Halo, saya Srianti Rutmana Sahira dari BPBPK Maluku Utara. Oke, terima kasih perkenalan singkatnya kakak-kakak semua ya. Lanjut ke topik kali ini, what we can do to make PU better and stronger. Kita bicara soal Kementerian Pekerjaan Umum, bukan hanya tentang bangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kita sebagai ASN Kementerian PU membangun masa depan Indonesia, mulai dari pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, sampai transparansi dan kolaborasi. betul banget teman-teman. Hari ini kita akan bakal kupas tuntas langkah-langkah, strategi, dan kebiasaan sederhana yang bisa bikin Kementerian PU jadi lebih modern, kuat, dan relevan di masa depan. Apalagi buat pekerjaan umum, setiap proyek, kebijakan, dan inovasi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi itu pertanyaan sekarang, bagaimana caranya supaya Kementerian PU ini bisa makin baik dan makin kuat. Bayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan kalau PU bisa jadi kementerian yang paling inovatif, transparan dan responsif. Apa yang harus kita mulai dari sekarang? Nah, itu dia yang bakal kita bahas bareng-bareng hari ini. Yuk kita diskusi. Menurut kalian, apa ya yang membuat PU menjadi lebih baik dan lebih kuat? Langsung aja kita dengar pendapat teman-teman sharing ya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Syakir. Silakan, Mas. Oke, ya. Kalau menurut saya membayangkan kalau misalkan PU ke depannya menjadi kementerian yang semakin kuat dengan inovatif, bisa dimulai dari efisiensi inovasi dalam hal teknologi. Jadi dengan teknologi pembangunan yang efisien, maka pembangunan Indonesia semakin maju dan merata sehingga menurunkan kesenjangan sosial dan beban ekonomi di masyarakat. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu menanamkan semangat slogan PU, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dalam setiap tindakan kita. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mas Syakir. Mungkin kami butuh mendengar pendapat dari Mbak Ane. Silakan Mbak Ane. Ya, selain dari yang Mas Syakir sudah utarakan, saya pikir kita juga harus belajar, banyak-banyak belajar hal baru dan adaptif sama perubahan ya. Lalu dalam budaya kerja, kalau kita mau PU lebih kuat, budaya kolaborasi itu wajib. Jadi kita nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri, kita harus kompak, saling support dan siap kerja lintas unit, bahkan lintas kementerian kalau bisa. Nah, selain itu kita juga butuh komunikasi terbuka karena feedback dari kolega, dari masyarakat itu kan
bagus ya, bisa jadi bahan perbaikan untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai itu malah dihindari oleh kita seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mbak Ana. Mungkin dari Bang Todo bisa memberikan pendapat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya pribadi, untuk membuat PU lebih baik dan kuat, yang dapat dilakukan yaitu salah satunya menguatkan kualitas tenaga kerja konstruksi lokal. Saya ingin mendampingi tenaga kerja konstruksi lokal, khususnya Papua hingga Maluku, sesuai dengan wilayah kerja BJKW 7, melalui pelatihan dan sertifikasi, sehingga tenaga kerja konstruksi lokal menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Contohnya kemarin bulan Juli akhir, kami dari beberapa CPNS diberikan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan PKT untuk lulusan atau calon lulusan D3 sipil di wilayah kerja BJKW 7. Kami panitia tim saling bekerja sama dan berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sekian dari saya, Mas Moderator. Oke, terima kasih Bang Todo. Mungkin MC bisa melanjutkan. Oke, terima kasih pendapatnya dari kakak-kakak semuanya. Ini keren banget nih dari kakak-kakak. Tadi ada Kak Syakir, Kak Anil, dan Kak Todo. Selanjutnya, saya ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, dari contoh-contoh dan implementasi yang tadi sudah disebutkan, apa yang harus diprioritaskan agar Kementerian PU menjadi lebih baik dan kuat? Mungkin bisa pendapat dari Kak Priska nih. Gimana, Kak? Baik, terima kasih buat Kak Vanessa dan Kak Victor. Dan halo teman-teman semua. Ini pertanyaan yang berat, tapi penting buat saya. Karena menurut saya pribadi untuk bikin Kementerian Pekerjaan Umum makin kuat dan relevan ke depan, ada 3 hal yang harus jadi prioritas utama. Pertama, kita harus sering memperkuat kelembagaan dan tata kelola. Banyak studi yang menyoroti bahwa tantangan utama pembangunan infrastruktur itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal koordinasi antar lembaga, harmonisasi regulasi, dan juga tata kelola pembiayaan. Jadi kalau kita mau PU makin kuat, kita harus punya sistem kelembagaan yang lincah, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Kemudian yang kedua, transformasi digital itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Kita udah masuk era konstruksi 4.0 dan Kementerian PU sebenarnya udah mulai jalan ke sana. Dari penerapan Building Information Modeling, penggunaan drone untuk pemetaan, sampai integrasi Internet of Things dan AI dalam monitoring proyek. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana digitalisasi ini bisa merata dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma hanya proyek percontohan di pusat. Pemanfaatan teknologi digital harus menjadi tulang punggung dan uh, ini harus menjadi tulang punggung dalam perencanaan dan juga pengawasan proyek. Dengan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis data, kita bisa meningkatkan efisiensi transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap program pembangunan infrastruktur. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu menurut saya adalah pembangunan berkelanjutan. Itu tuh harus menjadi DNA-nya PU. Kita nggak bisa lagi bangun infrastruktur dengan cara lama. Sekarang semua harus berbasis pada prinsip ekonomi hijau, rendah karbon, dan juga berorientasi pada sosial. Kementerian PU udah mulai ke arah sana sih, misalnya lewat penggunaan material ramah lingkungan dan juga desain bangunan hijau. Tapi ke depan ini harus jadi standar, bukan cuma pengecualian. Jadi pembangunan infrastruktur harus semakin inklusif dan berkelanjutan. Artinya tidak hanya fokus pada output fisik, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita juga perlu lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T itu tertinggal, terdepan, dan juga terluar, agar pembangunan ini benar-benar bisa merata. Dan sebenarnya satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah penguatan SDM. Karena sekuat apapun sistem dan teknologinya, kalau tidak didukung oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan punya semangat melayani, ya susah juga.
Jadi investasi di manusia itu investasi jangka panjang yang tidak boleh dilupakan. Intinya kalau kita bisa gabungkan kebanggaan yang kuat, digitalisasi yang merata, pembangunan yang berkelanjutan, dan SDM yang unggul, saya yakin banget Kementerian PU bukan cuma jadi lebih baik dan kuat, tapi juga jadi role model Kementerian Teknis di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Friska atas pendapat yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Sriyanti untuk memberikan pendapat kenapa hal apa yang harus diprioritaskan biar Kementerian PU bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Mas Victor. Kalau menurutku sih ada dua hal penting yang perlu diprioritaskan. Yang pertama kualitas pekerjaan dan sama seperti yang dibilang sama Kak Friska, kualitas SDM. Setiap infrastruktur yang kita bangun benar-benar harus aman, tahan lama, ramah lingkungan dan bisa digunakan semua orang atau bermanfaat bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Saya ingat pernah ikut Zoom meeting sama orang-orang di pusat dan yang dibahas tuh soal RAM disabilitas bisa sampai berjam-jam. Itu artinya bahwa detail kecil pun penting buat dipikirkan. Kalau standar kualitas ini dijaga, kitanya konsisten, otomatis citra Kemenpu juga bakalan naik dan kepercayaan masyarakat juga semakin kuat. Apalagi hasil kerja kita tuh bisa langsung dirasakan masyarakat. Fisiknya kelihatan, mulai dari jalan, jembatan, sampai dengan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang ada di publik itu. Kita juga tahu kalau ada jalannya yang rusak dikit aja, orang-orang pasti bakal langsung bilang, oh ini kerjaannya orang-orang PU. Karena itu kualitas harus dijaga sejak awal pembangunan dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin supaya infrastrukturnya juga tetap awet dan bermanfaat dalam jangka panjang. Tapi nggak berhenti sampai di situ. SDM kita juga tadi juga harus berkualitas. Kita butuh pegawai yang punya keahlian, integritas, dan semangat untuk terus belajar karena sebaik apapun perencanaan dan teknologi, ujung tombaknya tetap ada pada manusia-manusianya. Jadi kalau kualitas pekerjaan dan SDM-nya sama-sama diperkuat, bukan cuma hasil pekerjaannya aja yang kokoh, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PU bakalan semakin kuat. Kalau menurutku sih gitu aja. Oke, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Sebelumnya saya apresiasi dulu teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu kita sebagai ASN, khususnya ASN di Kementerian PU harus lebih kreatif lagi, lebih mau belajar lagi, bekerja tidak biasa-biasa saja, dan tidak bosan dalam berinovasi yang bermanfaat untuk semua pihak. Seorang ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dapat mendukung Indonesia Emas 2045 dengan berkembang secara kompetensi, berinovasi dalam pelayanan dan pembangunan, serta beradaptasi dengan perubahan global sambil menjunjung tinggi nilai integritas dan semangat melayani. Dengan itu, ASN tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak perubahan dan penjaga masa depan bangsa. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas pendapatnya. Dan terima kasih juga sudah hadir pada hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, bijak, dan jangan lupa jaga integritas di dunia digital. Saya Vanessa Faradila, pamit undur diri. Stay safe and stay smart, Sobat Podcaster.